Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi melanjutkan materi mata kuliah ilmu negara. Pada siang hari ini saya akan membicarakan tentang hakikat dan metode ilmu negara. Di dalam pertemuan ini, kompetensi yang kita harapkan adalah bahwa kita harus mampu mengintegrasikan masalah teori, metode, analisis, dan hakikat dalam ilmu negara. Jadi Anda di dalam materi ini kita arahkan untuk berpikir tingkat tinggi. Higher order thinking skill. Apa sebabnya? Sebabnya Anda harus mampu mengintegrasikan masalah, berpikir kritis, kreatif, dan membuat keputusan. Kita jelaskan, masalah nanti terimplementasi di dalam suatu pertanyaan, kemudian berpikir kritis, Anda menggunakan suatu teori. Kemudian berpikir kreatif, Anda memanfaatkan metodenya. Lalu dalam analisis, Anda akan membuat suatu keputusan. Mari kita coba menjelaskan sebetulnya hakikat dalam ilmu negara itu apa? Ilmu negara itu sebenarnya ilmu yang mempelajari negara dalam keadaan yang masih bersifat umum, masih bersifat universal, masih bersifat abstrak, belum menyangkut negara tertentu. Misalkan kita bicara tentang asal mula negara, kita bicara tentang bentuk negara, objeknya ini belum bersifat konkret. Asal mula negara mana? Lalu bentuk negara mana? Itu belum ada. Oleh karena itu, objek daripada ilmu negara itu yang sifatnya umum, universal, itu ternyata belum terbatas pada waktu dan tempat. Belum terikat kepada wilayah tertentu, belum terikat masa tertentu. Kemudian kita lanjutkan. Apakah yang mempelajari negara itu hanya ilmu negara saja? Apakah ada ilmu lain yang mempelajari negara? Ternyata ada. Hukum tata negara itu juga mempelajari negara. Hukum tata pemerintahan atau hukum tata usaha negara itu juga mempelajari negara. Ilmu politik juga mempelajari negara. Hukum publik internasional juga mempelajari negara. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya di mana? Semua ilmu kok mempelajari negara? Seperti saya katakan tadi, kalau ilmu negara itu mempelajari negara dalam keadaan yang umum, yang abstrak, maka objek daripada hukum tata negara itu adalah sudah negara tertentu. Hukum tata pemerintahan ya sudah ada negara tertentu. Ilmu politik ya sudah ada negara tertentu. Hukum publik internasional sudah negara tertentu. Hanya fokus kajiannya berbeda. Kalau hukum tata negara mempelajari negara itu dalam fokus organisasi negara. Alat-alat kelengkapan negara. Apa yang menjadi wewenangnya. Apa yang menjadi kekuasaannya. Ini hukum tata negara. Kemudian hukum tata pemerintahan atau hukum tata usaha negara. Itu juga mempelajari organisasi-organisasi negara, kelengkapan-kelengkapan negara, tetapi bagaimana
organ-organ kelengkapan negara itu menjalankan kekuasaan dan wewenangnya itu. Jadi, kalau hukum tata negara itu dianggap negara sebagai statis tetap, maka hukum tata usaha negara atau tata pemerintahan itu bergerak keadaan yang menuju suatu yang apa dituju. Anak-anakku sekalian, sekarang ilmu politik bagaimana? Ilmu politik tadi juga mempelajari negara. Ilmu politik itu memfokuskan negara itu untuk memperoleh kekuasaan. Jadi fokus pada kekuasaan. Sedangkan hukum publik internasional, negara tetapi hubungan negara satu dengan negara yang lain. Konteksnya sudah jelas bukan? Jadi objek kajian adalah seperti yang saya katakan tadi. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan ilmu negara, nanti seterusnya mestinya dalam kurikulum akan mendapatkan hukum tata negara, akan mendapatkan hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan, akan mendapatkan ilmu politik, dan akan mendapatkan hukum publik internasional. Anak-anak sekalian yang bahagia, sekarang kita lanjutkan seperti tadi. Kita mengumpamakan tadi mengenai asal mula negara. Ya. Sesuatu yang ada, pasti ada yang mengadakan. Sesuatu yang ada, mesti ada proses terjadinya. Demikian asal mula negara. Ternyata asal mula negara itu dipelajari di dalam suatu grand teori agung, itu ada dua macam. Pertama, teori spekulatif. Yang kedua adalah teori histori atau evolusioner. Mari kita jelaskan satu persatu. Teori spekulatif atau teori perjanjian masyarakat ini menyatakan bahwa terbentuknya negara itu karena proses terjadinya kesepakatan, terjadinya perjanjian antara satu dengan yang lain. Mengapa harus berjanji? Karena dulu pada manusia abstrakto, dalam alam bebas, itu belum ada aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana interaksi orang yang satu dengan orang lain. Tidak merasa aman. Oleh karena itu supaya merasa aman, perlu adanya perjanjian masyarakat. Kemudian yang kedua, berbeda lagi, teori teokrasi. Teori teokrasi mengatakan terbentuknya negara itu karena memang dikehendaki oleh Tuhan. Berasal dari Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam suatu masyarakat negara itu memang Tuhan menghendaki. Ini teori teokrasi. Kemudian teori patriarkal. Berbeda lagi. Teori patriarkal itu berpendapat terjadinya negara itu karena dibentuk garis dari laki-laki. Seseorang laki-laki mempunyai anak, kemudian temurun-temurun menjadi hak penguasa di dalam negara itu. Berbeda juga teori matriarkal. Ini garis ibu. Teori ini mengatakan bahwa terbentuknya negara itu karena ditentukan oleh garis ibu. Temurun-temurun. Kemudian teori organis ini menganggap terjadinya negara itu memang suatu proses. Dari individu yang terkecil menjadi kelompok yang lebih besar, akhirnya menjadi suatu masyarakat. Ya. Masyarakat menjadi lebih besar lagi, menjadi suatu wilayah. Akhirnya terbentuklah suatu negara. Jadi negara itu merupakan kumulatif atau merupakan suatu
perkumpulan dari individu-individu tadi. Mahasiswa yang saya banggakan, ya. Setelah Anda menggunakan teori itu, coba sekarang ada pertanyaan sekarang. Kalau saya mengatakan teori mana yang paling abdol, ya, atau teori mana yang paling sempurna? Perlu kita ketahui, teori-teori itu muncul karena mempunyai fenomena dan fakta yang berbeda. Karena fenomena dan fakta yang berbeda itu, maka akan membentuk suatu teori yang saya katakan tadi. Jangan bicara mana yang terbaik. Karena setiap teori itu dibentuk dari fenomena, dari fakta-fakta itu menjadi konsep lalu menjadi teori. Marilah kita lanjutkan pembicaraan kita. Sekarang bentuk negara. Bentuk negara yang pertama, yang sebagian besar ada di dunia ini, yaitu pertama negara kesatuan atau negara unitaris. Apa negara kesatuan itu? Negara yang bersusunan tunggal. Di dalam negara itu tidak ada negara. Di dalam negara itu tidak ada dua konstitusi. Di dalam negara itu tidak ada badan legislatif pusat. Yang adanya satu badan legislatif pusat, satu kepala pemerintahan, satu konstitusi. Ini negara kesatuan. Lalu di dalam prakteknya, itu ada negara kesatuan yang desentralisasi. Ada negara kesatuan yang sentralisasi. Coba renungkan. Mana yang desentralisasi, mana yang sentralisasi. Kalau desentralisasi berarti pemerintah pusat memberi hak otonom pada wilayah-wilayah untuk mengatur daerahnya sendiri. Tetapi masih terikat kepada pemerintah pusat. Itu yang desentralisasi. Yang sentralisasi, di mana segala sesuatunya ditentukan oleh pemerintah pusat. Mahasiswa yang berbahagia, nah kalau negara serikat bagaimana? Negara serikat itu merupakan gabungan dari negara-negara bagian. Berarti di dalam negara serikat ada dua pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Ada dua undang-undang dasar. Undang-undang dasar negara serikat dan undang-undang dasar negara bagian. Di dalam negara serikat ada negara dalam negara. Lalu bagaimana? Kalau kita ada satu pertanyaan nanti, apakah bedanya misalkan ya? Apakah bedanya negara kesatuan dan negara serikat? Nanti akan kita bicarakan pada waktu akhir pembicaraan ini. Yang kedua, yang ketiga, negara dominion. Negara dominion itu adalah bekas jajahan dulu. Bekas jajahan tapi sekarang merdeka, berdaulat, tapi tetap bergabung dengan negara yang menjajah. Seperti negara persekemakmuran. Lalu berikut lagi negara protektorat. Negara protektorat itu negara yang dilindungi oleh negara lain. Di bawah perlindungan. Baik itu perlindungan dari kolonial atau perlindungan internasional. Lah negara protektorat ini mestinya tidak bisa menjadi sebagai subjek hukum internasional. Yang mempunyai subjek hukum internasional mestinya negara yang melindungi. Kemudian yang berikutnya lagi negara uni. Negara uni itu gabungan dari dua negara atau lebih yang bersepakat
membentuk suatu negara. Ini hanya ada satu kepala negara. Kepala negaranya hanya satu. Tetapi implementasinya bisa unireal dan bisa unipersonil. Kalau unireal itu segala organisasi, kelengkapan negara itu adalah sama di negara uni itu. Jadi organisasinya sama, kelengkapannya sama, kemudian kepala negaranya sama. Tapi kalau unipersonal, kepala negaranya sama, tetapi organ-organ dan kelengkapan-kelengkapan tidak sama. Mahasiswa, coba Anda pikir ya. Anda telah mendapatkan suatu permasalahan tadi. Anda sudah mendapatkan teori ilmu negara, sekarang pola kerja penyelidikan ilmu negara. Pola kerja penyelidikan ilmu negara itu bisa struktural. Ya. Di sini struktural itu merupakan hal yang sistematis. Bekerja struktur, bekerja bersistem. Dari rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, pola kerja penyelidikan ilmu negara adalah fungsional. Yang disebut metodik atau metode. Di dalam ilmu negara, itu memakai metode observasi, metode komparatif, lalu metode dialektika. Kemudian yang berikutnya analisis. Bagaimana analisis dalam ilmu negara? Ada analisis historis. Ini untuk menganalisis masa yang lalu. Ada analisis deskriptif untuk menganalisis keadaan sekarang. Tapi ada analisis namanya logis konstruktif untuk menganalisis keadaan yang akan datang. Jadi ilmu negara itu menjelaskan, memprediksi. Setelah Anda mendapatkan teori ilmu negara, metode ilmu negara, kemudian analisis dalam ilmu negara, coba seperti kompetensi yang akan dicapai tadi, saudara berpikir keterampilan tingkat tinggi. Ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana penerapan metode dan analisis dalam ilmu negara untuk menjawab pertama, bagaimana persamaan dan perbedaan objek antara ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara dengan hukum tata usaha negara. Bagaimana kesimpulan? Anda di sini diuji untuk mengintegrasikan metode, analisis, kemudian Anda menarik suatu kesimpulan. Kita lihat lagi, ya. Ada pertanyaan lagi. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ini bisa saudara lihat buku-buku yang akan memperkaya itu. Pertama, buku ilmu negara yang dikarang oleh Pak Hasan Suryono, penerbit Ombak. Yang kedua, saudara juga belajar ilmu negara umum. Ya. Dari Kranenburg. Saudara bisa belajar juga Modern State, ya, negara modern dari MacIver. Pertanyaan berikutnya adalah metode analisis ilmu negara yang mana yang dapat dipakai untuk pertanyaan berikut. Mengapa teori perjanjian masyarakat itu lebih demokratis daripada teori kekuatan?
Kesimpulan apa yang Anda dapatkan dari analisis ini? Kemudian perpaduan ini mengapa lebih memilih negara kesatuan daripada negara serikat? Ya. Demikian sebaliknya. Coba jelaskan substansi yang tercantum di dalam struktur itu bagaimana, tercantum dalam metode itu bagaimana, analisis saudara bagaimana. Kemukakanlah kesimpulan yang Anda peroleh. Dari sinilah Anda berpikir tingkat tinggi untuk bisa menjawab itu, maka pelajarilah buku-buku di dalam ilmu negara. Yang pertama adalah buku ilmu negara yang kita dari Pak Hasan Suryono. Yang kedua ilmu negara umum dari Cranebrook. Kemudian yang ketiga adalah negara modern dari MacIver. Demikianlah saudara-saudara sekalian, mahasiswaku, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.